Kewajiban sertifikasi halal tahap kedua mulai diberlakukan mulai 17 Oktober 2021. Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal adalah kosmetik, obat-obatan, dan bahan gunaan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berharap sertifikasi halal bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global. Kementerian Agama juga bersinergi dengan berbagai negara untuk membangun kompatibilitas lalu lintas produk halal antar negara, bertujuan agar terjadi percepatan dalam sertifikasi halal sehingga turut mendorong terwujudnya Indonesia sebagai produsen halal dunia. Kalangan dunia usaha menyambut baik kebijakan sertifikasi halal, namun dikhawatirkan adanya oknum-oknum yang menggunakan regulasi ini untuk mengambil keuntungan dan menambah beban biaya. Apalagi saat ini dunia usaha masih terdampak pandemi COVID-19. Yang kami khawatirkan dalam pemberlakuan ini adalah terkait dengan pengajuan ini atau terdapatnya para calo untuk meminta pembiayaan untuk sertifikasi halal. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan waktu pemberlakuan atau waktu pengajuan. Waktu pengajuan ini ditetapkan 1 hari bisa keluar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, waktunya ini yang kita khawatirkan bahwa nanti molor. Padahal aktivitas dagang atau aktivitas para UMKM atau usaha mikro kecil ini harus segera melakukan langkah-langkah penjualan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami. Sementara itu, ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal menilai wajib sertifikasi halal memberikan keuntungan bagi konsumen. Namun jangan sampai kebijakan ini digunakan untuk menambah penerimaan negara. Pemberlakuan sertifikasi halal bagi produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Indonesia sebetulnya memiliki manfaat yang begitu besar bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen. Nah, bagi konsumen ini adalah salah satu bentuk dari perlindungan konsumen atau juga memastikan kualitas suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan ini kemudian sertifikasi ini dibuat atau didesain dengan target-target misalnya untuk menambah penerimaan negara, ya. Jadi ini belum saatnya. Wajib sertifikasi halal tahap 2 diharapkan bisa memberikan ketenangan konsumen untuk berbelanja, namun juga tidak memberikan beban baru bagi dunia usaha. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir, saya Brigita Manohara. Ketika kemudian ada ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal tahap kedua yang diharapkan, ini tujuannya adalah untuk membuat agar orang makin yakin, konsumen makin mendapat kepastian. Tetapi dengan kondisi yang saat ini masih belum cukup stabil, apakah ini membebani atau justru menguntungkan? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai wajib sertifikasi halal untung rugi dunia usaha. Dan saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akil Irham. Pak Akil, apa kabar? Sehat, Pak? Harus selalu sehat ya, Pak, ya. Seperti produknya yang halal dan sehat gitu ya, Pak. Berikutnya ada Mas Andri Rosiadi yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Mas Andri, selamat malam. Boleh mungkin disapa pemirsa menggunakan mic-nya, Mas? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ketua Umum APindo Mas Haryadi Sukamdhani. Mantum, apa kabar? Selamat malam, sehat? Mbak Mano. Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya karena sudah mulai ada geliat pariwisata, udah agak aman ya? Insya Allah. Mudah-mudahan PPKM-nya makin turun dan COVID-nya hilang. Amin, amin, amin. Itu harapan kita semua ya, Mas. Amin, amin. Dan ada ekonom Core Indonesia, Pak Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Apa kabar, Pak Peter? Selamat malam, Mbak Mona. Alhamdulillah sehat. Harus sehat terus ya, Pak? Harus tetap sehat. Kita coba tanya ke Mas Haryadi dulu deh. Ini yang bersinggungan langsung ya, teman-teman di APindo dengan ketentuan per 17 Oktober 2021 sertifikasi halal tahap 2. Jadi memang kalau bicara sertifikasi halal ini, kalau di kalangan dunia usaha ini menjadi pro konnya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Di mana yang kita ketahui bahwa sertifikasi halal itu kalau secara universal itu sebenarnya lebih banyak itu voluntary, Mbak. Bukan mandatory. Nah, sekarang ini kita di Undang-Undang 33 2014 kan menjadi mandatory. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya adalah
bagaimana memandatori dan semuanya jasa dan produk ini yang jadi masalah. Jadi ya saya bukan ahli agama ya, tapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan hadis itu kan sebenarnya close list ya. Jadi yang haram itu sudah tertentu, ini disebutkan close list. Tapi kalau di dalam sertifikasi halal ini menjadi open list. Jadi semuanya harus disertifikasi gitu. Padahal menurut pandangan kami tidak seperti itu sebetulnya. Sertifikasi itu berlaku apabila salah satu produsen pelaku usaha menyatakan produknya itu adalah halal, maka dia wajib dia bersertifikasi. Tapi kalau tidak harus tidak seperti itu. Nah sekarang yang jadi permasalahan yang mendasar itu adalah pada saat ini diwajibkan barang dan jasa, ini tentunya akan berimplikasi terhadap keribetan dari segi administrasinya, kesiapan LPH-nya, lembaga pemeriksa halalnya, BPJH-nya sendiri dan sebagainya. Dan tentunya ini juga mesti dipikirkan. Dan juga dari sisi yang UMKM, walaupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja UMKM boleh self declaration, tapi self declarationnya harus didampingi kan, didampingi juga oleh lembaga pemeriksa halal juga. Dan sekarang pertanyaannya LPH-nya mau tuh ngurusin pendampingan untuk pro bono kan gitu ya. Ini juga satu masalah juga. Dan lalu juga sertifikasi ini berusia 4 tahun Mbak. Jadi 4 tahun harus di renewal lagi. Nah pertanyaannya untuk suatu produk yang sama 4 tahun lagi suruh bayar lagi. Ini juga jadi masalah, jadi pertanyaan juga di kalangan dunia usaha ya. Ini sebenarnya untuk apa sih gitu loh? Apa memang betul-betul untuk dalam kaitan untuk mendapatkan produk halal, atau tadi yang kita dengar juga dari Mas Faisal dari Kor tadi ya, waktu bumper tadi dia bilang jangan-jangan nih cari bisnis juga dari situ. Nah jadi sehingga di sini harus dilihat secara utuh. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga mutual recognition agreement. Nah ini kan juga setahu saya juga belum ada nih kesepakatan antara BPJH dengan lembaga halal luar negeri, mana yang jadi harusnya ada reciprocal. Jadi kalau di sana diakui halal ya di sini harusnya halal gitu loh Mas. Emang standarisasinya nggak sama? Nah itu dia, nanti mungkin Pak Akil bisa jelaskan ya. Nah jadi yang spontan kami juga jadi lalu juga positive list ya Pak Akil ya. Positive listnya ini juga nanti bagaimana, karena kalau waktu LP POM MUI itu sudah punya Mbak positive listnya apa. Jadi kalau udah masuk di positive list itu ya udah besok itu menjadi acuan untuk tidak usah diperiksa lagi gitu, seperti itulah. Nah ini hal-hal yang perlu kita bicarakan. Nah yang paling penting semuanya itu adalah tujuannya baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya adalah biaya Mbak. Biayanya ini bagaimana gitu, artinya tadi kan di bumper juga dibilang diharapkan ini tidak menjadi beban baru ya. Nah tapi kalau kita melihat rangkaian seperti itu juga menjadi pertanyaan, apalagi juga sekarang belum ada tarif standarnya yang setahu saya Pak ya, sebagai pelaku industri kita belum tahu tuh standarnya tuh seperti apa sih. Kita taunya biaya itu kalau kita sudah mengajukan Mbak produk ini dengan spesifikasi ini, baru nanti keluar penawarannya ini sekian gitu. Nah yang paling repot itu adalah kalau produknya itu misalnya sumber bahan bakunya dari luar negeri. Itu juga kan harus, kalau yang kemarin dengan kita LP POM MUI itu harus diperiksa sampai dengan sumber bahan baku itu di luar negeri seperti apa. Nah jadi rangkaian ini yang nantinya tentunya kembali lagi jangan menjadi juga menyulitkan masyarakat ya, khususnya menjadi beban baru. Itu sih menurut saya yang harus menjadi ini Pak Akil masih jawab beberapa yang tadi sempat dilontarkan sama Mas Haryadi berkaitan mengenai bagaimana kemudian prosesnya, biayanya. Karena repot juga ketika sudah diajukan, ternyata biayanya lebih mahal daripada biaya produksinya gitu kan Pak. Iya, terima kasih Mbak, Pak Haryadi, makasih. Betul tadi bahwa sekarang ini kan sudah terjadi transformasi dari voluntary ke mandatory melalui Undang-Undang 33 2014 ya. Nah untuk itu kita sebagai BPJPH diamanatkan oleh regulasi untuk menyelenggarakan bidang jaminan produk halal gitu. Nah tadi topiknya adalah apakah mandatori ini menjadi beban atau justru membuat kemudahan bagi kalangan usaha ya. Memang kalau dilihat secara teknis ya, dan itu nampak menjadi beban ya. Tapi beban itu sebenarnya kalau ada cara yang lebih tepat melalui proses digitalisasi layanan, saya kira itu tidak menjadi beban ya. Justru kita melihat bahwa
kesadaran halal atas produk-produk yang ada ini diharapkan menjadi sebagai core value ya, yang diharapkan nanti menjadi added value bagi kalangan pengusaha untuk produk-produknya. Seperti kita ketahui bahwa produk halal ini sudah menjadi tren global. Bukan hanya dari kalangan-kalangan muslim, negara-negara muslim saja, tetapi negara-negara non-muslim juga sudah mencoba untuk melakukan sertifikasi halal produk-produknya melalui pengakuan-pengakuan mutual recognition dari berbagai negara gitu. Sehingga produk-produk mereka yang halal itu bisa dipasarkan, bisa diekspor ke negara-negara muslim gitu, terutama di kita Indonesia. Nah itu kita berharap bahwa kehalalan sebuah produk menjadi nilai ya, menjadi filosofi atau menjadi culture dari kalangan pengusaha, bahkan menjadi reputasi di kalangan pengusaha, sehingga produknya bisa menjadi bersaing di tingkat domestik maupun global. Sehingga menjadi nilai tambah bagi kalangan mereka, kalangan berarti pengusaha. Ada koneksi dengan internasional juga? Iya, kita juga beberapa waktu belakangan ini sudah MOU dengan kedutaan Argentina gitu ya. Lalu kita juga sudah berbicara melalui Zoom dengan kedutaan Brunei Darussalam gitu untuk menyamakan standar ya, standar halal di beberapa negara. Nah ini secara perlahan kita mengarah ke sana, Mbak. Ya. Jadi harapannya memang ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan dengan pasar yang lebih luas. Tapi apakah memang demikian catatan dari Pak Peter termasuk juga dari DPR? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini kita coba tanya sama Pak Peter deh, catatannya dari Pak Peter ini sebenarnya seperti apa sebelum nanti Bang Andre pasti punya catatan tersendiri. Silakan Pak Peter. Ya saya pertama ini Mbak Mano, ya ini saya sependapat sebenarnya dengan Pak Aryadi. Ya. Secara logika sebenarnya ini pertama kali pada waktu saya mendalami masalah sertifikasi halal ini, ya, kira-kira berapa tahun yang lalu, karena saya sempat diminta oleh salah satu teman di Kementerian Agama pada waktu itu menghitung potensi penerimaan negara dari sertifikasi halal. Ya, pada waktu saya diminta untuk menghitung itu. Tapi setelah saya pelajari, saya bertanya, kok diwajibkan ya? Karena sebenarnya kalau secara logika memang sebenarnya persis saya sependapat dengan potensinya. Karena kalau secara undang-undang itu semua produk, barang dan jasa itu harus disertifikasi halal. Oh, gara-gara ada kata harus itu. Iya harus, jadi ini semua. Makanya pada waktu itu saya diminta untuk menghitung. Kalau ini dilakukan, maka kira-kira pendapatan PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari sini, dari sertifikasi ini kira-kira berapa. Ya. Tapi sebelum ke sana saya pikirnya persis seperti Pak Aryadi. Ya. Kok yang diwajibkan, seluruhnya diwajibkan. Padahal kan ini adalah kepentingan dari tanda kutip seharusnya kepada pengusaha. Kalau saya berkepentingan untuk memproduksi, untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka saya harus mengajukan sertifikasi halal. Nah tapi setelah saya pikirkan kembali ya, mungkin saja ini memang pendekatan yang diambil oleh undang-undang ini adalah dipaksa dulu. Ya, dipaksa dulu agar supaya benar-benar ini dilaksanakan secara serentak semua. Kecuali kalau mereka tidak merasa butuh terhadap sertifikasi halal itu karena memang produknya bukan halal. Kalau dia menyatakan dia halal karena memang masyarakat kita ini mayoritas adalah muslim, maka kalau dia ingin memproduksi barang dan jasa di masyarakat yang mayoritas muslim ini, maka dia harus mendapatkan sertifikasi halal. Kalau dia tidak membutuhkan itu, maka dia tidak perlu mengajukan. Berarti otomatis boleh dikatakan barang dia adalah barang yang non-halal. Ya. Mungkin itu yang dibuat. Ya. Tetapi pertanyaannya, ya, setelah saya pelajari itu adalah justru poin kedua dari Pak Aryadi tadi yang menurut saya yang paling menjadi relevan saat ini. Karena sekarang kan undang-undang ini sudah sejak dari tahun 2014. Ya. Yang lebih relevan itu adalah sekarang setelah saya pelajari itu adalah
ketika dia menjadi beban. Ya, dia menjadi beban kenapa? Yaitu ketika ini pertama, ini kan tentunya akan memunculkan biaya. Memunculkan waktu, proses. Ya, walaupun pemerintah memberikan waktu ya, tidak langsung, tidak sekarang juga. Ya. Dan yang kedua, selain beban, yang kedua adalah kesiapan. Ini yang menurut saya yang menjadi sangat penting untuk kita pertimbangkan juga. Tadi Pak Aryadi sudah sempat menyampaikan bagaimana kesiapan lembaga pemeriksa halalnya, bagaimana kesiapan auditor kita. Ya. Karena kalau disebutkan ini semua barang dan jasa, berarti kan ini banyak banget. Nggak ketulungan banyaknya, dan harus diakui sekarang ini kita tidak siap dengan infrastrukturnya, dengan SDM-nya sebenarnya. Berapa banyak sih LPH kita, berapa banyak sih auditor kita, penyelia kita yang cukup, dan kesiapan sistem kita. Ya. Tetapi ya mungkin perlu kita melihatnya secara positif, karena ini memang pemerintah juga memberikan waktu ya untuk mempersiapkan semuanya. Harapannya apabila ini sudah kita mulai, maka proses perbaikannya itu secara bertahap akan terjadi. Insya Allah kalau itu benar-benar dilakukan, ini mungkin Pak Akil yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya, bagaimana mempersiapkan semuanya itu, sehingga nanti pada waktunya nanti yang benar-benar kita memiliki sistem, memiliki perangkat infrastruktur semuanya yang benar-benar bisa mendukung terjadinya ya, sertifikasi produk halal ini untuk semua barang dan tidak menjadi beban. Ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau saat ini jujur aja kita tidak siap sebenarnya untuk semua ya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya. Harap sabar, kalau kita masukin uji BPOM aja lama. Apalagi ini gitu ya Mas Andre, kalau DPR. Memang kita sudah sesiap itu dan semembutuhkan itu ya. Jadi gini Mbak Birgita, sebenarnya pemerintah memahami hal itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Aryadi tadi bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Undang-Undang 11 tahun 2020. Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan untuk sertifikasi halal. Masalah-masalah yang menjadi beban di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu diselesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh tadi ya, soal biaya. Kalau dulu kan di Undang 33 tahun 2014 itu biaya itu ditanggung oleh yang mengajukan sertifikat halal. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 44 yang baru ini ya, itu disebutkan bahwa untuk UMK, usaha menengah kecil itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak dipungut biaya. Itu satu. Jadi ada kepastian pengusaha-pengusaha kecil menengah ini bahwa mereka gratis untuk mendapatkan sertifikat. Lalu yang kedua, waktu. Ya, ini penting nih bagi Pak Aryadi dan kawan-kawan. Kalau dulu zaman Undang-Undang 33 tahun 2014 itu masih belum di Omnibus Law, itu produk dalam negeri itu butuh 97 hari. Ya, produk dalam luar negeri itu 117 hari. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang semuanya maksimal 21 hari kerja. Nah, lalu ini kita kembali ke LPH nih. Sekarang pemerintah kan menunjuk 3 LPH. Ya, 3 LPH yaitu 2 BUMN nih. Komisi kami, ya, Komisi 6, itu Sukovindo dan Survei Indonesia, dan satu lagi LPPOM MUI. Nah, kalau menurut saya butuh Pak Akil untuk menambah LPH ini. Apalagi kita tahu kan kalau kita baca di pasal 4 yang disampaikan oleh beliau berdua, semua produk kan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tuh produk ya, mau jasa, mau barang yang diperdagangkan di dalam negeri wajib bersertifikat halal. Itu ada kewajibannya di pasal 4 itu yang disampaikan beliau mandatori tadi, itu di pasal 4 Undang-Undang 33 2014. Nah, ya, pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, saya mengusulkan mungkin bisa dikaji oleh BPJPH, LPH itu jangan 3. Tapi kalau perlu ada di seluruh provinsi. Kita punya UIN, Universitas Islam di seluruh daerah di provinsi di Indonesia. Itu bisa ditunjuk menjadi LPH. Karena kan mohon maaf Pak, ya,
LPH ini kan menilai supply chain-nya. Nah, saya rasa kampus-kampus mampu melakukan itu. Itu satu untuk percepatan ya. Yang kedua adalah komite fatwa ini kan sekarang ada di MUI pusat. Kenapa tidak komite fatwa itu ada di provinsi-provinsi atau di kota kabupaten, MUI kota kabupaten. Sehingga mohon maaf ya, tidak harus menunggu harus 50 produknya dulu baru disidang komite fatwa. Ini kan cost, waktu, sehingga prosesnya tidak 21 hari kerja, bisa lebih cepat lagi. Nah, meskipun di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditulis tuh, dari MUI sudah Bapak terima, Pak Akil terima, itu 1 hari harus keluar. Jadi sebenarnya pemerintah benar-benar sudah berbenah di Undang-Undang Cipta Kerja ini, benar-benar pro sebenarnya kepada pengusaha sekarang. Dan juga 5 tahun ke depan dari 2019 sampai 2024 kan tahapannya beliau ini pembinaan. Belum ada hukuman, belum ada sanksi, kecuali sanksi itu diberikan kepada misalnya pengusaha yang sudah mempunyai produk halal dan sudah bersertifikasi ternyata ditemukan ada kandungan tidak halal. Diberikanlah sanksi 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Jadi intinya pemerintah masih lakukan pembinaan. Dan saya rasa Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan solusi kemudahan dan keringanan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, tapi seberapa siap sebenarnya untuk bisa membuat 1 hari keluar, tapi bagaimana kemudian mensinkronkan apabila nanti sampai ke daerah, apakah standarnya ini termasuk juga personilnya sudah siap dengan standarisasi yang dibakukan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Segmen ini Pak Akil mesti jawab, seberapa siap sih sebenarnya personelnya termasuk dalam durasi waktu 3 tahun itu kan pendek Pak. Saya perlu jelaskan dulu bahwa kewajiban bersertifikat halal itu melalui 2 tahap Mbak. Tahap pertama itu kita mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Jadi ada space waktu 5 tahun untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, lalu sekarang kita sudah masuk ke penahapan kedua, 17 Oktober 2021. Untuk kewajiban bagi produk-produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Nah, ini akan diberi waktu sampai 2026, 5 tahun ke depan. Tapi ada jenis-jenis produk tertentu itu sampai 2026, 2029, ada yang sampai 2034. Jadi kewajiban bersertifikat halal per 17 Oktober itu tidak serta-merta langsung wajib gitu. Jadi tugas kami adalah melakukan publikasi, promosi, edukasi kepada semua pelaku usaha untuk menyampaikan bahwa ini produk-produk dan jasa yang berwajib sertifikat halal ini harus kita sosialisasikan. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Haryadi, produk yang mana, jasa yang mana yang harus bersertifikat halal. Nah, ini kita sudah ada KMA 748 tahun 2021. Di situ sudah sangat jelas, ada listnya panjang sekali, jenis-jenis produk yang harus bersertifikat halal. Dari makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, rinci disebut. Kalau misalnya minuman, susu jenis apa gitu kan. Terus makanan apa gitu. Barang gunaan misalnya jam tangan, cincin gitu kan, baju, pakaian, kaos kaki dan seterusnya, itu jelas ada listnya. Tapi itu kan secara bertahap seperti kata Bang Andre tadi, belum ada sanksi karena ini masih kita melakukan promosi, mengajak kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk-produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan tentunya kalau kita melihat jumlah pelaku usaha di Indonesia, ya, kalau menurut data sementara yang kita punya itu ada 65 juta ya, usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Tapi ada juga data sensus ekonomi BPS tahun 2016, jumlah
pelaku usaha kita sejumlah 7 juta sekian dengan berbagai kategorisasi produknya gitu ya. Nah, ini yang menjadi sasaran pelayanan kita. Nah, BPJPH tidak sendiri dalam melakukan pelayanan sertifikasi ini karena ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan kita untuk memenuhi target-target pelayanan yang berjumlah besar itu, tentu kita seperti Bang Andre katakan tadi, LPH memang perlu ditambah, tidak hanya 3. Kami justru menginginkan bahwa jumlah LPH itu disesuaikan dengan rasio, kecukupan rasio dengan jumlah pelaku usaha di daerah-daerah. Jadi sebaran pelaku usaha di kabupaten kota itu nanti dibandingkan dengan berapa sih kita butuh LPH di situ. Sehingga tidak ada bottleneck di situ kan. Oleh karena itu maka saya sepakat bahwa LPH itu kalau bisa ada di setiap kabupaten kota. Kalau tidak, paling tidak di provinsi. Begitu juga Komisi Fatwa Majelis Ulama tidak mesti semua ke Jakarta misalnya. Di daerah-daerah saja gitu. Kapan rencananya itu kemudian akan diperluas Pak, termasuk juga kepastian tarifnya Pak? Kalau tarif kan sudah ada PMK 57 tarifnya sudah ada 5 item tarifnya, tinggal regulasi turunannya dari keputusan BPJPH nanti kita mengkategorisasi dari klasifikasi pelaku usaha itu kita turunkan tarif-tarifnya gitu. Nah, itu Mbak. Target perluasannya Pak? Target? Perluasan yang tadi Bapak sampaikan supaya lebih memudahkan karena kalau nunggu ya, kelamaan ini sekarang kan pasti kita produksi juga nambah. Sekarang Pak, kita lagi membuat tim akreditasi LPH Mbak. Tim akreditasi LPH ini yang nanti akan melihat kelayakan LPH itu dibentuk. Nah, LPH ini boleh dibentuk oleh perguruan tinggi, oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dari ormas Islam maupun dari pemerintah daerah boleh mendirikan LPH dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya syaratnya paling tidak memiliki 3 auditor halal. Oleh karena itu kita terus-menerus melakukan pelatihan auditor halal, penyelia halal dan pendamping halal dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang membantu kita. Baik, kita lanjutkan saat lagi tetaplah bersama kami. Pak Peter belum jawab saya nih. Tadi yang sebenarnya mau saya tanyain potensinya nih berapa banyak? Saya lupa angkanya Mbak. Berarti banyak banget ini. Tapi angkanya besar. Ya. Pada waktu itu saya menghitungnya belum menghitung semua sebenarnya. Karena pada waktu itu kita hitung kan karena ketentuannya kan semua produk Mbak. Ya, kalau semua produk ya, sebenarnya yang dimaksud adalah misalnya di satu restoran. Di restoran itu ada 20 menu. Maka 20 menu itu harus sertifikat halal. Kalau sekarang ini kan satu restoran cukup ditempelin halal, semuanya udah halal. Padahal di dalamnya belum tentu seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya pada waktu saya menghitungnya belum sepenuhnya semua potensi saya. Berarti makin banyak Pak Peter. Kalau dihitung sepenuhnya saya kira jadi lebih besar lagi. Ya. Sebenarnya itu aja sudah cukup besar. Nah, dulu pada waktu saya menghitung belum saya masukkan terkait dengan UMKM. Ya. Nah, UMKM masih saya hitung semua. Lebih banyak lagi sekarang. Tapi sekarang kan seperti Mas Andre, pemerintah udah ngerti UMKM dibebaskan. Jadi mungkin dalam hal itu yang akan turun. Yang kedua tadi saya sangat sependapat dengan Pak Aryadi terkait dengan yang 4 tahun sekali. Besar itu karena memang saya menghitungnya 4 tahun sekali Pak. Jadi 4 tahun dia akan renewal. Ya, berarti gini, ada kena biaya baru. Produk kayak gini, ya mineral water, nggak ada perubahan 4 tahun sekali mesti di renewal. Ya, ini kan maksudnya nggak make sense. Saya kira argumentasi yang disampaikan Pak Aryadi, saya kira benar ya. Kalau produknya itu tidak mengalami perubahan proses, tidak mengalami perubahan bahan baku, ya kenapa dia harus mengajukan kembali? Kan tambah ribet, tambah biaya. Seharusnya yang dilakukan adalah
kalau seandainya, karena ini seperti Mas Andre tadi, ada sanksi kan kalau seandainya dia melakukan perubahan data dan sebagainya. Jadi kalau ada perubahan proses, perubahan bahan baku, maka pengusaha wajib menyampaikan hal itu kepada BPJPH dan untuk itu dilakukan sertifikasi ulang. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, kenapa harus diulang? Kenapa Pak Akil, kenapa? Sebelum saya ke Mas Andre. Ya itu kan 4 tahun sekali, yang sebelumnya itu ada 2 tahun sekali ya yang dilakukan oleh MUI ya. Regulasi kita sekarang 4 tahun sekali. Saya kira itu masukan dari Pak Haryadi perlu kita lihat ya. Kalau memang logiknya memang kalau proses produksinya kita lihat dan komposisi bahannya itu tidak berubah, ya saya kira memang perlu ada perpanjangan gitu kan. Kecuali kalau ada bahan baru, komposisi baru dan varian baru dari bahan itu dan proses produksinya juga dilihat dari aspek kehalalannya ada persoalan, ya itu mungkin pengawasan dari kita. Karena nanti kita ada pengawas yang 6 bulan sekali melakukan pengawasan di pelaku usaha. Nah ini saya perlu juga memberi informasi bahwa tadi seperti Bang Andri katakan bahwa sebenarnya usaha mikro ya, mikro dan kecil itu ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh kita yaitu melalui mekanisme self-declare. Self-declare itu yang penting komposisi bahannya sudah pasti halal, proses produksinya halal, itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Dia menyatakan sendiri aja ini halal gitu menurut standar BPJPH, lalu kita keluarkan sertifikatnya. Ada juga yang melalui program fasilitasi. Fasilitasi ini difasilitasi oleh kita, pemerintah, kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah juga memfasilitasi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal Rp0. Gitu. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk khususnya pelaku UMK. Dan UMK ini saya kira menurut data yang ada lebih dari 90% jumlahnya di kita, Mbak. Agak berat ya, walaupun potensinya besar Mas, tapi persiapannya kan juga masih panjang Mas Andre, tapi harus 4 tahun juga. Ya kan kalau kita dengar keterangan Pak Haryadi kan ini masuk dalam undang-undang bahwa 4 tahun sekali harus diperbarui. Nah mungkin di keputusan Menteri Agama aja kita rubah bahwa boleh diperbarui tapi nggak perlu bayar, ataupun kalau bayar ya 1/10-nya lah. Supaya apa? Supaya meringankan beban pengusaha. Nah itu Pak mungkin bisa usulan. Jadi kalau menurut saya kan keputusan itu kan di tangan Bapak nih sekarang sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal ya. Tinggal Bapak memutuskan bagaimana. Kalau merubah undang-undang kan nggak kewenangan Bapak, tapi Bapak bisa mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membuat keputusan Menteri Agama agar yang 4 tahun sekali itu tetap dilakukan, tapi biayanya diminimalisir, bukan seperti membuat sertifikat baru. Itu satu. Yang kedua nih, karena kan waktu hampir habis ya. Yang kedua adalah bagaimana LPH itu diperbanyak Pak. Itu penting Pak. Supaya kalau LPH diperbanyak, karena yang disampaikan Pak Peter tadi, ini kan potensi begitu besar. Iya, apalagi di pasal 4 itu seluruh barang, produk, seluruh jasa yang beredar di seluruh Indonesia. Dan itu nggak habis-habis ya, nggak mungkin Sukovindo, Surveyor Indonesia, lalu LPPOM MUI itu mampu. Nah untuk itu Pak, dan itu kan hanya keputusan Bapak juga kan, silahkan segera terbitkan menurut saya nih usulan saya untuk menerbitkan agar ya LPH yang banyak di provinsi ada supaya mempercepat. Yang terakhir itu Pak, Bapak bicara segera dengan MUI, melibatkan Menteri Agama, pemerintah dan MUI duduk segera. Kalau bisa komite fatwa untuk ini bukan hanya di Jakarta, di pusat, tapi minimal MUI per provinsi bisa membentuk komite fatwa untuk mengeluarkan fatwa kehalalan produk. Supaya apa? Rantainya nggak kepanjangan, biayanya nggak mahal. Sehingga
pengusaha nggak komplain. Ya, meskipun pemerintah sekarang sebenarnya sudah memberikan kemudahan luar biasa melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini jadi ada opportunity baru bagi Anda yang mungkin belum punya pekerjaan ya, segeralah mengambil sertifikasi auditor halal begitu Pak. Karena kalau ini jadi diperluas dan diperbanyak akan butuh banyak mengenai auditor ini. Tetapi bagaimana catatannya Mas Haryadi berkaitan mengenai tanggapan dari beliau-beliau dan juga Pak Peter, sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi usulan singkat, silakan Pak Peter duluan. Saya kira sebagai penutup ini Mbak Mano, kita harus menyambut baik ya. Bagaimana pemerintah secara bertahap berupaya untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan saya kira ini akan memunculkan banyak kesempatan, banyak peluang bagi kita yang seperti saya sebutkan tadi, secara potensi besar ya kalau dari penerimaan. Banyak ya. soalnya. Tetapi yang lebih utama lagi menurut saya adalah dari potensi kita menciptakan ekosistem baru. Ya, ekosistem tadi ada profesi, ada lapangan kerja baru, dan tentunya itu akan bermanfaat besar ya terhadap perekonomian kita. Ya. Nah, oleh karena itu, mari ya walaupun seperti tadi disampaikan banyak keluhan ya, banyak tantangan pada BPJPH karena tadi harus menciptakan LPH baru, auditor baru, tapi kalau kita sama-sama mendukung, saya kira kita bisa lakukan semua. Mas Haryadi silakan singkat saja. Jadi menurut saya yang paling penting kembali lagi semangatnya adalah bukan untuk menjadi beban baru, itu yang paling penting ya. Jadi tapi misalnya tadi yang 4 tahun tadi itu sebaiknya kalau memang perpanjangan tanpa biaya sepanjang tidak ada permasalahan dan ini kode keras. Iya, jadi perpanjangan langsung tidak ada biaya, langsung 4 tahun kalau tidak ada perubahan komposisi di bahannya. Dan tadi meluruskan juga dari Pak Akil yang masalah UMKM yang self declare tadi itu sebetulnya di dalam PP-nya kalau saya nggak salah tuh harus ada pendamping loh Pak. Jadi harus ada pendamping. Nanti sekarang juga pertanyaan juga, pendampingnya mau tuh pro bono gitu kan kira-kira gitu. Nah itu kan jadi artinya publik juga harus tahu secara gamblang, jangan nanti kita dengarnya kayaknya wah baik-baik aja nih UMKM bebas gitu, ternyata nanti enggak gitu ya. Dan yang terakhir Mbak, yang paling penting jangan ada kriminalisasi. Nah ini biasanya kalau udah kayak gini banyak orang usil nih karena begitu banyak listnya KMA 748, nah nanti ada nih orang yang usil yang nanti ngejar-ngejar perkara karena ini wajib diperiksa. Karena udang di balik rempeyek itu enak Mas. Nah itu nggak boleh itu. Itu saya wanti-wanti jangan ada kriminalisasi masalah ini. Silakan Pak Akil penutup singkat saja. Terima kasih untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha. Kita ingin bahkan sudah berjalan menciptakan sistem layanan yang terintegrasi ya. Dari BPJPH, LPH, dan MUI. Tadi sudah disebutkan bahwa layanan kita itu 21 hari. Untuk itu tidak ada cara lain, kita harus melakukan digitalisasi dan integrasi sistem layanan antar aktor di dalam sertifikasi halal ini. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Akil, Mas Haryadi, Peter, dan juga Mas Andri. Terima kasih. Saya Brigita Manuara, selamat malam, sampai jumpa.